Kalau yang lain Baik, boleh silahkan. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu, temanya malam hari ini mengenai peran ayah ya, singkatnya peran ayah. Nah, tahu nih yang ibu-ibu nanti ya ceritain ke suaminya ya. Atau esensinya nanti pasti ada yang sama untuk ibu juga, tapi tetap penekanannya pada peran ayah. Oke, kita langsung mulai. Saya akan share materi mengenai peran seorang ayah di dalam pendidikan, pengasuhan ya. Nah, berbicara peran ayah, maka ya tentu akan sangat unik ya. Tidak semua orang bisa melakukan misalnya, ya gimana saya mau nyisirin anak saya, wong saya sisiran sendiri aja tidak bisa rapi gitu ya. Tapi ada beberapa ayah yang tidak baik, yang seperti bos dan anaknya seperti budaknya. Tapi ada ayah yang benar-benar kayak pengasuh, bahkan kayak seorang ibu, menjadi sahabat. Tapi tantangan ayah zaman sekarang ini kan beda ya. Seorang ayah harus menghidupi kebutuhan keluarga yang jenis dan jumlah kebutuhannya kalau dibandingkan dengan dekade sebelumnya, ya sebelumnya nggak ada mall, nggak ada gadget, nggak ada Instagram, nggak ada kebutuhan-kebutuhan yang pada era sebelumnya nggak ada. Maka seorang pria dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Menjadi seorang suami, kepala keluarga, tapi hari ini kita bicaranya menjadi seorang ayah. Nah, Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, maka didik anak itu sebenarnya bukan hanya dari muda ya, maka sejak usia dini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seperti apakah kita ini di hadapan anak-anak? Kalau misalnya anak-anak yang dikumpulkan Zoom gitu ya, atau kita pergi ke sekolah minggu. Adik-adik, menurut kamu kalian ya, papa itu apa, mama itu apa? Ya, mamanya juga ya. Ya, mama itu kayak polisi dan hakim digabung jadi satu. Wih, polisi dan hakim. Iya. Pertama, cari-cari kesalahan, ya. Kedua, suka menghukum. Mau tambah satu lagi kayak jaksa. Ya, kalau polisi yang baik, dia berdiri di depan rambu-rambu lalu lintas untuk mengarahkan ya, jangan ke sini ya, dilarang masuk, belok, belok, belok gitu ya. Polisi yang tidak baik sembunyi di belakang rambu lalu lintas, yang salah ditangkepin gitu ya. Nggak salah pun begitu ternyata dia nggak salah gitu ya. Misalnya ganjil genap gitu ya, lalu ditanyain ada P3K nggak, ada ini nggak, ada itu nggak ya, P3K-nya dibuka wah nggak ada guntingnya gitu ya, ketemu juga kesalahannya. Nah, ketika anak ditanya mamahnya kayak apa, hakim, polisi, jaksa gabung jadi satu. Waduh, itu lah. Kalau papamu kayak apa gitu ya. Anaknya mikir sebentar, kayak mesin ATM om gitu. Lah kenapa begitu? Ya mesin ATM tuh nggak ada bunyinya, nggak ada suaranya. Dia ayah yang bisu, nggak ngomong. Tapi ada gunanya sih kalau butuh duit, pencet keluar duitnya gitu ya. Jadi bagi anak ayah kayak mesin ATM. Waduh, ini sebuah ungkapan yang tentunya kita bisa jadikan bahan bercanda, tapi sebenarnya menyedihkan. Atau ayahnya seperti Herodes, ayahnya seperti Firaun, ayah saya seperti aduh apa macam bisa macam-macam lah seperti preman, pemabuk. Ya itu kalau anak yang ditanya. Ya, kalau orang tua, ayahnya yang ditanya, ya nggak ada yang jawab ya. Kalau nggak percaya, coba tulis aku ayah seperti apa di chat, ya kan? Nanti kan nggak ada yang nulis, jadi ya nggak usah ditanyakan, nggak akan ditulis gitu ya. Nah, tapi sebenarnya anak itu butuh figur ayah, butuh figur ibu. Makanya ibu itu nggak bisa bilang sama suami, ya istri nggak bisa bilang sama suami, aku tuh nggak butuh kamu gitu ya. Ya de facto mungkin memang nggak butuh, memang ibunya pinter, cari duit lebih banyak, karirnya lebih bagus, sehingga 75% angka perceraian tahun-tahun terakhir ini yang menceraikan adalah istri, bukan suami. Ya kata bang, istri merasa nggak butuh suaminya, sayang banget, tapi anak butuh bapaknya. Istri mungkin nggak butuh suami, sangat betul ya. Kalau lihat keadaannya, faktanya begitu. Tapi sayangnya si anak ini butuh figur ayah untuk pertumbuhannya. Kenapa demikian? Nah itulah yang akan kita pelajari.
Yang pasti ada orang namanya Gerard Edelman, itu pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal, anak hidupnya maksimal, bukan hanya IQ tinggi, tapi bagaimana otak itu setiap bagiannya berperan, berfungsi, dengan kata lain otaknya seimbang, karena kiri dan kanan adalah mempunyai fungsi yang berbeda-beda, walaupun ada juga yang menentang hal ini bahwa tidak bisa dibatasi secara mutlak seperti ini. Tapi fenomenanya iya, ya, di mana otak kiri logika, analisa, data, fakta, matematika, menulis, otak kanan perasaan, pola, irama, gambar, intuisi, dan seterusnya. Sehingga kalau anak benci bapaknya, maka belahan kirinya nggak bagus, anak benci ibunya, belahan kanannya nggak bagus, ibu menjadi ada hubungan dengan otak kanan, dan bapak menjadi ada relasi dengan otak kiri. Bahkan soal bapak dan ibu otak kiri dan kanan ini makin menarik ya, waktu saya mulai terlibat sekarang belakangan ini, bukan hanya keluarga tapi kesehatan, maka ada beberapa data penelitian orang-orang kanker payudara kanan kebanyakan bermasalah dengan ibunya, ibu mertuanya, anak perempuannya, pokoknya figur ibu. Sedangkan ibu wanita yang kanker payudara sebelah kiri kebanyakan bermasalah dengan suaminya, dengan ayahnya, dengan bapaknya, anak laki-lakinya, figur laki-laki. Karena memang relasi akan mempengaruhi otak. Nah, itulah kenapa kalau kita balik ke tema parenting ya, maka anak butuh bapak dan ibunya. Nah, maka sebenarnya ya bagusnya pengasuhan itu imbang. Ya, sehingga kalau pengasuhannya imbang membuat anak punya figur imbang. Figurnya imbang, jiwanya imbang, otaknya imbang. Jiwanya imbang akan terbebas dari LGBT. Tapi kalau jiwanya nggak imbang, maka anak kelaminnya manusia, kelaminnya satu. Nggak ada ya, depannya perempuan, belakangnya laki-laki. Gitu ya. Jadi belakangnya lubangnya perempuan, depannya laki-laki, nggak ada. Anak lahir satu kelamin. Tapi wanita pun juga ada hormon testosteronnya, sehingga wanita kalau mau misalnya membangun ototnya, nah bisa juga suplementasi dengan hormon testosteron, lalu makan protein yang banyak, ya, tambah latihan otot, terbentuk ototnya. Tapi kalau kekurangan hormon testosteron, wanita juga udah olahraga, udah makan protein, latihan beban, ya nggak terbentuk juga ototnya. Sementara wanita laki-laki pun juga memiliki kecenderungan atau memiliki hormon baik testosteron ataupun estrogen, di mana sebenarnya harusnya seimbang. Nah, ketidakseimbangan hormon itu karena ketidakseimbangan figur. Maka kalau figurnya nggak imbang, hormon yang imbang, nanti hormon akan mempengaruhi perilaku. Hormon serotonin, perilakunya akan tenang, nyaman. Ya. Hormon kortisol, ya marah-marah, dan seterusnya. Marah memicu hormon, hormon memicu marah. Jadi memang saling akan mempengaruhi. Nah, menarik, Alkitab mengatakan bahwa hai bapak-bapak didik anakmu gitu ya. Nggak ada ayat dari Kejadian sampai Wahyu kayak ibu didik anakmu. Tapi yang ada adalah ibu itu mengasuh. Kalau bapak itu mendidik. Apa bedanya? Ya mengasuh itu merawat, ngemong. Kalau mendidik itu adalah yang memegang konsep nilai, aturan, ajaran, boleh dan tidak, prinsip-prinsip, nilai-nilai. Nah, itu namanya mendidik ya. Memberi makan, memperhatikan, dampingin PR dan seterusnya, itu namanya mengasuh ya. Nah, ibu itu mengasuh, bapak itu mendidik. Tidak ada ayat hei ibu didik anakmu, tapi ibu itu mengasuh. Kalau mendidik maka bapak ayatnya banyak sekali. Nah, oke. Karena itu Tuhan menciptakan sebuah pola dalam keluarga di mana bapak pria sebagai kepala, tapi sebagai kepala ini juga disebut sebagai imam. Tugas imam itu adalah menjaga hadirat Tuhan. Imam di dalam perjanjian lama, di dalam kemah tabernakel, maka tugas utamanya adalah menjaga hadirat Tuhan dengan kekudusannya, dengan menjaga pelita menyala, ada meja sajian, dan seterusnya. Intinya, kalau zaman modern ya memelihara hadirat Tuhan dalam keluarga. Maka seorang ayah harus kudus, karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu baik atau kasih, Tuhan itu benar. Benar, kudus, dan kasih, maka Allah yang maha hadir akan terasa kehadirannya. Karena Tuhan itu tidak di Yerusalem, tidak di Mekah, tidak di Samaria, tidak di Gunung Horeb,
telah tiba saatnya orang tidak perlu lagi ke Israel, ke Yerusalem, ya kalau mau ke sana ya anggap aja tur atau wisata gitu ya. Tapi tidak ada misalnya di loteng Yerusalem tuh bobotnya Tuhan tuh kehadirannya intensitasnya lebih tinggi. Kalau bagi saya ya di Bintaro, di Papua ya sama. Makin saya kudus hadirannya makin nyata. Makin saya penuh belas kasihan ya hadirannya makin nyata. Karena tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan adalah maha hadir. Masalahnya cuma kita nggak merasakan kehadirannya. Seperti di ruangan ini ada radio sonora, ada radio berita kasih, tapi kita nggak dengar ya karena di aplikasinya saya tidak nyalakan program radio. Tapi bukan berarti tidak ada radio, gelombang radio di sebelah saya ini ya. Begitu saya nyalakan, nyambung ya. Kalau kita nggak merasakan Tuhan, bukan berarti Tuhan nggak ada. Tuhan itu ada. Dia maha hadir di kamar saya, di Yerusalem, di Gunung Horeb. Bobotnya, intensitasnya sama. Kehadiran Tuhan menjelajahi seluruh bumi. Nah, tugas seorang ayah sebagai imam, maka membuat kehadiran Tuhan itu terasa di dalam keluarga dengan hidupnya yang benar, penuh belas kasihan dan kekudusan. 3 esensi utama tentang Tuhan. Nah, sekarang kita menghadapi kenyataan, ya, atau fakta masalah bahwa zaman sekarang ini anak itu susah hormat untuk orang tua. Kenapa? Ya anaknya pinter, orang tuanya bodoh. Kenapa? Anaknya banyak ilmu pengetahuan. Googling sana, googling sini, dia mengerti lebih banyak daripada orang tuanya. Orang tuanya ya pokoknya pengennya kamu dokter insinyur. Anaknya ternyata malah sudah tes temperamen dasar, MBTI, Enneagram. Anaknya tahu passionnya, anaknya tahu keunikannya dan pengen jurusan ini. Udah bapaknya ngotot, bodoh tapi ngotot. Itu dah. Zaman sekarang banyak memang anak-anak pinter-pinter hebat-hebat. Walaupun tidak menutup kemungkinan anak zaman sekarang itu nggak hormat orang tua ya karena mereka kurang ajar, mereka nggak benar. Tapi sebenarnya secara umum lebih banyak bukan karena hal-hal seperti itu, tapi lebih banyak karena kepribadian seorang ayah yang tidak dewasa. Nah, soal suami sebagai kepala saya akan lewati cukup cepat. Sekarang hal praktisnya aja. Sebagai kepala ini sebenarnya apa sih peran ayah atau tugas ayah? Yang pertama adalah life planner. Seorang ayah tidak harus kaya, suami bisa saja gajinya lebih rendah daripada istrinya, tapi seorang ayah harus punya rencana. Seorang ayah mengambil keputusan. Seorang ayah menyediakan kebutuhan ekonomi, tapi kalau nggak cukup, maka istri yang penolong itu bisa membantu menolong suaminya mencari uang. Ya. Tapi 1 dan 2 itu mutlak. Ya, terutama keputusan untuk hal-hal yang penting berhubungan dengan nilai, dengan moral, etika, benar salah, sesuai dengan posisinya sebagai imam. Keputusan hari ini menunya apa? Nah, itu kan sesuai dengan posisi ibu sebagai pengasuh, ya, merawat, memelihara. Nah, mengasuh itu kan memelihara, merawat ya. Keputusan makan apa, menu apa, ya itu sudah menjadi areal wilayah dari seorang istri atau seorang ibu. Ya. Tugas seorang ayah sebagai kepala, maka kalau 1 punya rencana, 2 mengambil keputusan, 3 menyediakan ekonomi, 4 ya melakukan coaching dan motivator, memotivasi. Kalau ibunya mungkin lebih banyak bikin PR, bikin PR, bikin PR begitu ya. Nilainya jelek, gimana sih kamu jelek begitu mungkin ibunya, bapaknya sudahlah nggak apa-apa. Nah, yang penting nanti lebih baik lagi ya. Nah, itu kan sudah benar sebenarnya sebagai memotivasi supaya anaknya semangat ya. Ayah dan ibu tidak harus sehati, dalam arti bapaknya marah, ibunya mukul, bapaknya ikut mukul, anaknya mati digebukin bareng-bareng. Satunya marah, satunya ya jangan. Tugas ayah, nah tadi yang penting saya akan pelan-pelan ya, sebagai teman, ya teman bermain, memperhatikan, karena bahkan ada sebenarnya jenis-jenis permainan yang tak tergantikan ya. Misalnya ini pas gambarnya sekalian emang ya maksudnya misalnya main kuda-kudaan gitu ya kan ibunya nggak kuat punggungnya. Dan kalau umurnya usia dini udah lewat juga ya, udah remaja udah nggak bisa main kuda-kudaan. Dan yang unik ini akan dikenang sama anak-anak, menjadi memori unik. Kan nggak mungkin main kuda-kudaan sama Pak Gembala gitu ya. Kalau nggak percaya, coba aja anaknya bawa ke gereja yang masih usia dini. Nah itu Pak Pendeta tuh ngapain? Kamu suruh jongkok, kamu naikin ya? Ya nggak bisa ya. Ini permainan khas ayah dan anak.
Tapi mana bisa itu dilakukan kalau hati bapak nggak sama anak atau hati anak nggak sama bapak, ya kan, ini orang tua yang kumpul bukan anak-anak ya, yang tekankan hati bapak kepada anak. Hati anak, hati bapak kembali kepada anak. Itu sebenarnya ayat ini ada kata kembali gitu ya. Kenapa kembali ya? Kembali itu artinya pernah ada di sana. Ketika punya anak ya, apalagi anak pertama coba. Orang tua itu kan hatinya sama anaknya, anggarannya sama anaknya, waktunya sama anaknya. Anaknya imut-imut, remaja anaknya amit-amit. Jadi akhirnya orang tua mungkin hatinya udah nggak sama anak ya, sama pekerjaan, sama pelayanan. Maka yang dibutuhkan adalah kembali seperti dulu pada waktu cinta mula-mula punya anak, apalagi anak pertama. Waduh, namanya anak pertama itu fotonya banyak. Ulang tahun pertama ada, ulang tahun kedua ada fotonya. Bisa merangkak, bisa duduk, bisa jalan, bisa balik badan. Waduh, pokoknya anak pertama itu fotonya banyak. Kenapa? Hati orang tua sedang sama anaknya. Kalau Anda sendiri anak nomor 3, nomor 4, coba setelah kebaktian buka album keluarga, cari foto waktu kecil. Nggak ada, ya, karena orang tuanya sudah nggak suka foto anaknya, lebih suka motret yang lain. Nah, itu menunjukkan bahwa hati ayah sudah nggak sama anak lagi. Tadi berbicara tugas seorang ayah, ya, saya akan berikan cerita ya, menjadi teman. Apalagi kalau anaknya udah remaja ya, anaknya masih usia dini, ya ayah sebagai gembala, anaknya SD sebagai guru dan gembala, atau gembala dan guru. Anaknya SMP, gembala, guru, dan sahabat. Ini yang kelima ini sebagai sahabat, terutama kalau udah mulai SMP ke atas. Ya. Sahabat itu ya betul-betul sahabat ya. Sepedaan bareng, pergi bareng, kuliner bareng. Bisa nggak? Nah, kan nggak gampang ya. Nggak gampang loh, ngajak anak TK tuh gampang ya. Yuk nak, kita ke mall, nanti beli es krim, nanti main koin, main dingdong. Ayo, 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 berangkat bareng-bareng. Coba ajak anak SMP. Hari Jumat ya, sekarang hari apa ini? Oh, Sabtu ya. Ya udah, tanya anaknya, nak besok Minggu kamu sore ada acara nggak? Siang, pagi kan ke gereja. Ya, belum dipikir sih. Udah ya, kita ke mall ya, ada mall baru nih di sini nih. Mau nggak? Kupikir dulu ya, gitu. Dia masuk kamar. Apa sih kupikir dulu? Dia cari WA temannya. Ada mall baru katanya bagus. Mau nggak ke sana? Mau. Oke, gitu ya. Begitu temannya jawab mau, nanti papanya jawab, jadi nggak mau ke sana? Nggak ah, gitu. Tapi minggu sore pergi dia. Mau ke mana? Ke mall itu. Lo katanya nggak. Ya sama teman sih. Gitu. Sama teman sih. Jadi maksudnya tuh aku mau pergi tapi nggak sama kalian. Jadi ketika orang tua ayah sudah sadar bahwa pengen waktu bersama anak remajanya belum tentu mau. Jadi kalau Anda punya banyak foto-foto bersama anak remaja, apalagi fotonya berduaan gitu ya, waduh hebat ya. Saya berjuang untuk bisa berdua. Kalau berdua itu namanya dating. Nggak bisa langsung berdua. Pertama pergi sekeluarga gitu ya. Nanti sudah deket sama anak saya laki, saya bapak dengan anak perempuan, bapak dengan anak laki. Maka setelah pergi sekeluarga deketin akrab, nah baru deh ngajak pergi berduaan. Berdua saya ke ya, berdua sama anak ini berarti sama anak laki-laki. Anak laki-laki udah remaja, sama lah anak perempuan juga udah remaja, dah susah sama diajak pergi. Jadi kalau mau bangun hubungan, karena figur itu terbentuk karena relasi. Jadi ujungnya adalah anak butuh figur ayahnya. Figur itu pribadi kita ada di ruang jiwa si anak. Ketika pribadi kita ada di ruang jiwa si anak, itu menjadi sebuah figur. Nah, figur itu fungsinya akan menjadi teladan, menjadi arah bagi si anak. Nah, kalau kita figurnya benar, kita hidup kudus, kita punya komitmen melayani Tuhan, kita kuat dalam hal moral, kita pergi ke mall, anak nemuin HP, Pak nih ada berkat nih dapat HP, aku kan pengen HP, itu bukan berkat, itu punya orang lain, kasih ke satpam, security, ntar dia ambil sama security-nya, kita tungguin ya, Pak ini ada HP jatuh minta diumumkan, nah namanya HP-nya jenis ini, merek ini, warna ini, harap menghubungin ke informasi, gitu ya, nanti kita tunggu lagi, diumumkan Pak 3 kali, ya kan kita tungguin ya, kalau nggak ada yang ambil ya kita bukan hak kita juga, kita serahkan aja. Ya. Kalau kita punya moral seperti itu, nanti pribadi kita di ruang jiwa si anak, maka dari pribadi kita yang di ruang jiwa si anak, gerbongnya ngikut. Apa tuh gerbongnya? Nilainya, value-nya, pengalamannya, kejadiannya, konsep hidupnya. Tapi sebelum anak ngikutin value kita, prinsip hidup kita, maka kita harus menaruh dulu pribadi kita di ruang jiwa si anak.
Itu maksudnya menjadi figur itu begitu. Nah, untuk menaruh pribadi kita di ruang jiwa si anak, maka yang diperlukan adalah interaksi. Interaksi yang berkualitas, kebersamaan yang deep, yang dalam, di mana bisa ngobrol dari hati ke hati, atau namanya dating, dan dating itu berdua. Kalau bertiga, berarti yang satu nyamuk. Ya. Nah, gimana kita bisa pergi berdua sama anak? Ya, kita harus ngalah ya. Anaknya senangnya apa? Anak saya nomor 2 misalnya. Kalau nomor 1 paling, sebenarnya saya gampang dengan nomor 1. Nomor 1 itu wajahnya lebih ke saya, ya. Lalu suka makan Indonesia pakai tangan, makan sambel. Nah, pokoknya saya banget gitu ya. Ya udah, paling gampang pergi bareng. Nomor 2 nggak kayak saya, makanya ini kayak 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 bukan bapak sama anak pergi. Anak saya nomor 2 lebih kayak istri saya, ya. Lebih saya sanguin, dia plekmatik, dia nggak suka ngomong, nggak suka bicara, kayak istri saya. Wah, pergi berdua ini agak susah karena hobinya beda. Saya hobinya alam, anak saya hobinya sejarah. Lah, saya sejarah. Saya kalau ke museum itu yang penting foto depan museum gitu loh ya, sambil bikin vlog gitu ya. Saya Jarod Wijanoko berada di depan museum, Madam itu udah bikin vlog, bikin vlog. Anak saya masuk ke dalam museum dibacain satu-satu, dulu bacain di Google udah ada. Tapi kalau nggak dibaca di situ, kenyataannya sampai pulang di rumah juga kita nggak baca Google gitu. Jadi anak saya itu menikmati sejarah. Makanya ya ini dia perginya ke tempat-tempat yang ada hubungannya sama sejarah. Ya, ke Kota Tua di Jakarta, pergi ke Turki, pergi ke Makassar. Ke Makassar itu yang dicari ya bukan kulineran gitu ya. Ke Arung, ke sungai. Di sana ada namanya Bantimurung, di mana di itu gunung ada 300-an spesies kupu-kupu. Jadi kita ke sana cari kupu-kupu. Lalu pergi ke kuburan di Ponegoro, ke Benteng Belanda, atau apa namanya, benteng sisa zaman dulu. Ya pokoknya kalau pergi namanya mau dating sama anak, ya anaknya. Maka waktu, tempat, minat sesuai dengan si anak. Karena saya sukanya sejarah, ya perginya ke Thailand, karena Thailand juga negara dengan sejarah yang sangat kuat. Ya. Nah, kalau kita bisa pergi, ya tentu tergantung budget juga ya. Kalau misalnya budgetnya nggak banyak, ya gimana? Kayak ini yang di bawah ini kita ke Dubai, yang tengah ini kita ke Thailand, yang di atas ini sampai saya lupa ini kita di Ujung Kulon, ya. Lalu eh, ini Turki yang main balon, ya. Ini Thailand lagi, Tangkuban Perahu, ini Arung Jeram ke Jogja. Nah, sebelum anak saya pergi sekolah ke luar negeri, waktu itu dia ke sekolahnya 3 SMP. Wah, kita sering banget begini. Nah, begitu sudah ke luar negeri pun, kita jadwalkan setahun 2 kali minimal, kadang 3 kali. Makanya saya waktu libur sekolah, libur lebaran, libur Natal, itu bisa 2-3 minggu saya nggak ke gereja loh. Betul. Hari minggunya pun nggak loh. Libur keluarga, libur benar-benar liburan. Burdah. Karena bagi saya bersama keluarga itu pelayanan. Ya. Jadi kalau tanggal 20 Desember, itu pendeta tuh panen tuh ya, panen pelayanan. Saya 20 Desember sampai 23 Januari tidak terima pelayanan. Mau Zoom, mau onsite, mau offline, mau online, tidak gitu ya. Kenapa? Ya emang hidup ini harus imbang ya. Kita nggak bisa pelayanan terus. Kapan kita ada waktu buat keluarga? Apalagi kalau anak-anaknya makin gede, diajak ke pergi yang dekat mana mau? Ya, kembali ada mall baru, pergi sama temennya. Ya ke Turki, mikir dia, yuk ke Raja Empat, nggak mau ya, mau lah ya kan. Raja Empat kan satu orang bisa 15 juta, 20 juta, tergantung kita mau ke hotel yang mana ya. Jadi ya kadang-kadang memang butuh biaya ekstra. Kalau anaknya sudah gede-gede, dia diajak yang dekat nggak bisa, misalnya agak jauh-jauh gitu, baru dia mau pergi sekeluarga. Sudah bisa pergi sekeluarga, nanti bisa pergi berdua-berdua. Atau ya diatur aja, perginya sekeluarga, misalnya ke mana, terserah, Singapura ya. Atau kalau kami ke London, ke Australia, ke Sydney. Nanti kita pergi, kita di hotel breakfast bareng, terus kita pergi. Nah, begitu pergi ada free time. Ya, misalnya, yang 3 anak kan 3 hobi. Nanti ketemu ya makan siangnya di situ ya, gitu. Dah. Sekarang kita pergi pisah, gitu ya. Misalnya saya sama anak laki-laki, istri sama anak perempuan, atau kadang dibalik. Ya tergantung saat itu kita mau deketin siapa. Ya. Jadi saya tidak menyarankan juga sekeluarga misalnya bareng-bareng masuk museum gitu ya kan. Nanti yang satu cemberut gitu ya, dia merasa buang-buang waktu gitu ya. Tapi begitu ke tempat pertokoan, yang satu juga yang ngapain di sini, dia nggak pengen belanja apa-apa gitu ya. Jadi boleh, justru kesempatan namanya dating. Jadi sekeluarga pergi ke satu kota, lalu ada free time bebas,
Tapi sebenarnya bebasnya itu berdua-berdua, gitu ya. Kalau anak saya tiga, ya kadang istri bertiga atau saya yang bertiga, tinggal aku mau deketin si ini. Jadi kita tuh suami istri kompak gitu ya. Aku kok jauh sama si ini, gitu ya. Aku tak nanti hari ini aku tak sama dia, gitu ya. Nanti diatur sebenarnya itu, kayak ada settingan walaupun kayak enggak. Aku begini, tapi mama begini. Ya udah ntar sore ya sama mama, gitu. Padahal itu sengaja, gitu ya. Kalau kita berduaan. Nah, itu untuk kita atur waktu supaya kita ada sebenarnya interaksi. Jangan sampai anak itu deket sama mamanya, jauh sama papahnya. Anak sampai minta duit aja, duitnya papahnya yang diminta, tapi nggak berani ngomong sama papahnya. Ngomongnya ke mama, ngomongnya ke mama. Aduh, ada apa dengan Herodes satu ini? Itu ya sampai anak nggak berani bicara. Jadi itu bukan hal yang wajar. Walaupun banyak sekali keluarga itu anaknya nggak ngomong sama bapaknya, minta duitnya lewat ibunya, baru ibunya minta duit bapaknya. Ketika itu dianggap sebagai hal yang wajar, ya lama-lama jadi wajar. Korupsi itu wajar, iya kan semua orang juga begitu. Kalau ketahuannya sial, ya akhirnya korupsi jadi hal yang wajar. Kalau bagi saya tuh ada hal-hal yang sebenarnya tidak wajar, walaupun sudah menjadi kewajaran. Tinggal kita tuh targetnya atau konsep keluarganya mau gimana ya. Oke, lanjutkan lagi. Jadi tidak mudah ketika anak makin besar untuk kita bisa terus dekat sama anak. Tapi pasti bisa kalau kita mau menyediakan waktu. Dan waktu ada kalau ada hati. Makanya hati Bapak kembali kepada anak, ya, sehingga kita akan ada waktu. Nah, apa sih tujuannya melakukan interaksi? Ya supaya ada relasi. Relasi sampai menciptakan figur. Sehingga ketika pribadi orang tua menjadi figur di hati anak, maka komunikasi itu akan jadi mudah dimengerti. Dan tujuannya ketika orang tua menjadi figur, maka orang tua itu akan bisa menasihati, budi pekerti, bahkan tanpa menasihati pun, di dalam figur itulah anak akan mengingat konsep, nilai, value yang dijalani orang tuanya, di mana orang tuanya itu hidup di dalam hatinya, pribadi orang tuanya. Sama juga kalau kita misalnya menggunakan Tuhan Yesus sebagai figur kita. Kita mengidolakan waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Karena Tuhan Yesus ya pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman dan Allah Yehova itu ekat atau esa atau satu, tak terbayangkan. Tapi ketika firman itu menjadi manusia, maka pribadinya terbayangkan. Bagaimana dia tegas terhadap dosa, bagaimana dia rendah hati, makan bersama muridnya, bahkan ya makan, tidur, cari ikan, ya, hidup bersama dengan muridnya gitu ya. Kalau pendeta kan susah dicari sama muridnya sekalipun, apalagi sama jemaatnya gitu ya. Karena kalau malah Pak Ustadz itu hidup di pesantren bersama muridnya. Karena sistemnya pemuritan, di mana guru tinggal bersama muridnya kayak di padepokan silat, ya. Tapi kalau Kristen malah mengadopsinya sekolah ya, universitas, bukan pemuritan. Maka pemuritan yang paling ideal itu sebenarnya keluarga, di mana orang tua pasti kan hidup bersama dengan anaknya dalam jangka waktu tertentu. Dan itulah waktu yang terbaik untuk pemuritan, untuk menjadi sebuah figur. Sampai nanti anak, tergantung masing-masing keluarga, mau disekolahkan keluar kota atau keluar negeri. Luar negeri kan tidak lebih jauh daripada luar kota ya. Orang tuanya di Medan, anaknya di Jakarta. Itu kan lebih jauh daripada orang tua di Jakarta, anaknya di Singapura. Pacaran anaknya di luar negeri semuanya ya. Ya, Singapura mah dekat. Sebelahnya Batam, jauhan ke Medan. Nah, apa yang terjadi kalau yang tadi sebelumnya pribadi orang tua, khususnya ayah ini tidak ada pada anak? Nah, ya komunikasi nggak nyambung, nggak bisa bicara. Orang tua ngomong ya mungkin anaknya nggak sampai tutup telinga seperti ini, tapi sebenarnya dia nggak dengerin. Istilahnya susah sinyal, susah nyambung, ya nggak nyambung. Ya akhirnya karena nggak nyambung ya malas bicara. Atau ya karena nggak nyambung emosi, bapaknya marah, anaknya makin nggak mau dengerin, oh, udah benar putus putus relasi. Ini anak saya Pak, ada akte lahirnya. Ngobrol nggak, ada relasi nggak? Kalau enggak ya cuma kayak anak secara hukum gitu ya kan, sayang banget. Itu karena sebenarnya dampak dari kekosongan figur. Dan cukup menarik bahwa anak-anak tanpa figur ayah itu ya banyak yang gagal dalam hidupnya, menjadi penjahat, menjadi teroris,
teroris itu banyak orang yang baik kayaknya, tapi ketika ketangkep lalu ditelusuri latar belakangnya, ternyata ya tidak punya hubungan dengan ayahnya. Akhirnya dia punya ayah baru. Ya, ayah baru itulah yang menjadi figurnya. Nah, ayah barunya itu ternyata pengajar teroris ya. Apapun yang diajarkan sama ayah barunya, ya diikutin. Nah, kalau ayah barunya ini pas yang baik gitu ya, pendeta yang baik, ustadz yang baik, ya hidupnya berubah. Walaupun dia punya orang tua nggak benar. Itulah pentingnya sebuah figur. Karena orang itu akan mentaati figurnya. Orang akan menjadi seperti figurnya. Ketika, wah saya pengen jadi kayak pengusaha itu sebenarnya mudah menjadikan pengusaha itu figurnya. Dia bergerak ke arah pengusaha itu. Aku menjadi kayak hamba Tuhan itu, ya dia bergerak ke arah itu. Wah saya mau punya keluarga kayak keluarganya Pak Jarod misalnya, ya saya menjadi figur Anda dan Anda akan bergerak ke arah saya. Jadi idealnya ya ayah itu menjadi figur laki-laki bagi si anak. Nah, sekarang mungkin tak kasih cerita ya. Saya nggak tahu pada sesi sebelumnya pernah cerita apa enggak. Saya punya anak 3 ya, yang tadi yang 2, 1, 2 udah banyak dimunculkan gambarnya kan ya. Nah, ini anak nomor 2 sebenarnya banyak ada cerita unik ya, tapi ntar aja kalau pas tanya jawab saya munculkan ceritanya ya. Di mana sebenarnya saya pun pernah jadi ayah yang jauh ya. Anak pertama ini nggak ada masalah karena memang anak pertama itu kita sangat dekat sama anak pertama. Waktu hati bermain sama anak pertama figurnya imbang, otaknya imbang seperti tadi pendahuluan, keseimbangan figur menjadikan keseimbangan otak. Maka anak saya pun yang pertama ini dari kelas 1 SD, ranking 1 sampai 3 SMP, menang ASEAN Scholarship. Lalu di Singapura 100 orang pandai Asia dikumpulkan masih masuk program A-Star kayak 10 terbaik, sehingga beasiswa diperpanjang lagi masuk ke Raffles Institution untuk junior college-nya. Masih kayak program 10 terbaik lagi A-Star, lalu diperpanjang lagi beasiswa di NUS sampai lulus kuliah selama 8 tahun, sekolah gratis, asrama gratis, malah tiap bulan diberi uang saku $1.200. IQ-nya di bawah 120 sih. Lebih pada karena IQ tinggi tapi pada otak yang imbang. Nah, anak nomor 2 ini sedikit berbeda ceritanya. Di mana anak nomor 2 ini nomor kelas 1 SD itu naik kelas 2 itu bersyarat. Ya, naik kelas 2 bersyarat, hampir nggak naik kelas karena terlibat game adiktif, dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata dan seterusnya. Singkat cerita, ketika dia mulai sekolah ke Singapura, ya, dengan saya itu jauh hubungannya. Nah, figurnya tidak imbang. Itulah kenapa sebenarnya ini banyak gambar-gambar adalah pendekatan bagaimana ketika saya sadar bahwa hubungan saya dengan nomor 2 itu jauh, maka dilakukan program dating, mulai mendekati anak, memberikan waktu lebih buat nomor 2. Nah, sekarang saya sambung ceritanya nomor 3. Anak nomor 3 ini ceritanya lain lagi. Dia anak yang multi talent. Jadi dia ngelukis kayak saya, animasi kayak saya, banyak ngomong kayak saya, panjat tebing kayak saya. Dia olahraganya Muay Thai, dia nge-gym, dia treadmill, makan sehat vegan kayak saya. Jadi dia dalam banyak hal terus kayak saya. Waduh, dia bakatnya banyak banget. Maka dia sekolahnya fashion ya di LaSalle di Jakarta. Lalu melanjutkan fashion business ke RMIT di Melbourne ya. Nah, ini ceritanya waktu masih di LaSalle Fashion Design di Jakarta. Waduh, namanya belajarnya fashion ya kan, dia bikin gambar baju ya bagus banget ya. Terus gambarnya jadi ya pecah pola, lalu beli kain dipotong-potong, lalu dia bikin gambar lagi, ya bagus banget ya, pecah pola, pinter emang belajar itu ya kan, beli kain dan dipotong-potong sesuai dengan polanya, terus yang gambar lagi gitu ya, terus pecah pola lagi ya beli kain lagi, terus dipotong lagi, terus ya bikin gambar lagi ya, terus beli kain lagi, terus dipotong lagi. Jadi singkatnya itu terima pemotongan, tapi nggak terima penjahitan. Jadi dia tuh istilahnya unfinished gitu ya. Hobinya talentanya bagus tapi nggak selesai. Cuma sampai bikin gambar bagus, dipecah pola, dipotong, nggak dijahit. Akhirnya dia ganti hobi ngelukis ya, beli kanvas, beli cat minyak, dan dia punya selera tinggi ya, minyaknya harganya mahal, bikin lukisan kapal ya, jadi tiangnya ditinggal lagi, bikin lukisan bunga, baru tangkainya ganti lagi,
bikin lukisan pemandangan, baru gunungnya ganti lagi. Jadi banyak bangkai kanvas yang tidak jadi. Dia ganti lagi hobinya kolase ya kan, barang-barang bekas dikumpulkan nanti jadi kayak begini, nanti ya, nanti jadi begini, nanti ya, nanti gitu ya, yang nggak ada yang jadi gitu ya. Jadi ya makanya kita orang tua ya bingung juga nih kenapa anak ini punya perilaku istilahnya unfinished, nggak ada yang selesai. Singkat cerita, saya konsultasi waktu itu ke Ibu Herianti Satyadi, pendiri dari I Love My Psychologist, yang sekarang sering bersama dengan saya bikin kelas online ya, kelas parenting, kelas happy marriage secara online sampai sekarang ada kelas-kelas yang kita jalankan. Nah itu dulu saya pasiennya Bu Herianti. Singkat cerita waktu anak saya dianalisa kenapa dia unfinished itu sebenarnya karena saya bapak yang jauh. Jadi saya bapak yang jauh bagi anak saya. Saya juga kaget sebenarnya. Loh, maksud sih saya bapak yang jauh kan saya nggak pernah tempelin dia, nggak pernah tendang dia. Ah, ibu ini pasti teorinya aja nih. Teorinya kalau anak unfinished itu jauh dari ayah. Jadi berdasarkan teori itu, anak saya unfinished, ibu bilang jauh. Seberapa jauh sih? Ya anak bapak sih ada luka batin sama bapak. Yang benar ini mah benar teori nih. Luka batin apa? Kalau ibu nggak bisa jawab berarti hanya praduga ini namanya. Praduga tak bersalah. Ya akhirnya anak saya diwawancara lagi dan ketika ketemu Bu Herianti bisa menceritakan bahwa anak bapak ini kecewa sama bapak, kepahitan sama bapak, luka batin sama bapak karena bapak janji ngelukis bareng tapi nggak jadi. Ya elah, saya pikir cuma begitu aja luka batin, udah milenial. Saya dulu digebuk sama bapak saya, ditempeleng, ditendang, dijejek, dikampleng, yang nggak luka-luka itu, karena sekarang ini cuma lukis bareng nggak jadi aja luka hati. Gitu. Ya itu anak bapak saking hormatnya sama bapak, maka waktu nggak jadi kan saya berkata, Papa ada perubahan jadwal pelayanan, jadi diganti nanti ya. Ya anak saya bilang iya tuh, anak saya nggak marah itu, Papa nih gimana gak gitu. Ya itu kan anak bapak sebenarnya hormat, tapi diam-diam terluka. Saya tuh mikir, ya lah, anak zaman sekarang kok gampang amat sih terluka. Ya tapi itu de facto begitu. Bapak udah bayar, udah konseling, masa diajari nggak percaya? Ya kalau anak mau nggak anak bapak tuh finish. Sekarang kan melukis nggak selesai, bikin baju nggak selesai, bikin ini nggak selesai, tugas nggak selesai. Nanti kalau diterusin lagi nih ya pacaran nggak selesai, nikah nggak selesai, semuanya nggak selesai pak. Namanya perilaku kalau nggak diubah. Tapi perilaku atau behavior itu kan ada akarnya. Akarnya adalah attitude. Tapi attitude atau sikap ada akarnya, yaitu value atau nilai. Tapi value sebenarnya ada akarnya lagi. Sistem belief, sistem keyakinan, atau alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadarnya dia sebenarnya ada keluka dengan Bapak. Jadi kalau ada perubahan perilaku, nggak bisa. Perilaku nggak bisa dirubah dengan peraturan. Dilarang menghambur-hamburkan uang untuk hobi yang tidak selesai. Itu peraturan ya. Nggak bisa. Peraturan perubahan perilaku itu lewat perubahan sikap. Perubahan sikap karena value yang diajarkan. Tapi value ditangkap karena menjadikan pengajarnya menjadi figurnya. Nah, bagaimana menjadi figur kalau ada luka batin? Terus gimana dong caranya? Ya, Bapak minta maaf, Bapak salah. Pertama minta maaf, yang kedua ya berikan waktu buat anak, dating lah lagi sama dia, gitu ya. Oke, singkat cerita ya akhirnya saya mulai dating dengan anak. Ternyata dengan anak perempuan ini ceritanya beda lagi gitu ya. Anak laki-laki gampang, hobinya kamera, ya Ben kita ke mall. Mau ganti lensa nggak? Oh iya, berangkat. Lantai 2 cari lensa, ketemu minum kopi. Nah perempuan, waduh, nggak mau dia pergi sama saya. Nggak mau. Akhirnya kita perginya bertiga sama istri. Ya, dia pengen ke Amerika, belum pernah ke Amerika, kita bawa ke Niagara. Dia belum pernah ke Australia, kita bawa gambar yang ke bawah ini ke Australia. Nomor 1 nggak ikut, nomor 2 nggak ikut, kita bertiga aja gitu ya. Itu kan, aduh, gak gampang deketi anak zaman sekarang, ya, butuh biaya mahal. Sampai akhirnya ketika udah deket, singkat cerita gitu ya, ya saya bisa pergi ke Australia, ngunjungin dia, kan akhirnya kan dia sekolah di sana. Kalau saya ngunjungin dia itu saya pergi sendiri. Saya nginep di tempat kosnya dia, saya nggak ngajak istri. Karena kalau ngajak istri, ntar dia nempel sama istri aja gitu ya. Akhirnya kita bisa berduaan begitu. Waduh, awalnya mah susah. Awalnya kan di Jakarta masih di Pondok Indah, pergi ke Pondok Indah Mall gitu ya, pergi bertiga di tengah jalan. Sampai di sana istri cari alasan. Memang kita setting, istri cari alasan
mau cari apa, terus dia menghilang. Jadi membiarkan saya berdua sama dia. Waduh, ternyata nganter anak perempuan di mall itu nggak gampang. Karena kita harus mendampingi. Interaksi itu kan harus terjadi lewat kebersamaan. Nggak bisa, Nina, duit, beli apa yang kamu suka, papa di kafe ya. Itu nggak terjadi interaksi. Supaya terjadi interaksi itu kita harus dampingi kemana anak pergi. Lah, namanya perempuan. Di mall, kagak ada capeknya. Kaki kita udah deklok, dia masih kakinya kayak rusa, lompat sana, lompat sini. Aduh, masuk toko pegang-pegang, nggak jadi beli. Pindah toko sebelahnya pegang-pegang, nggak jadi beli. So, semua toko dimasukin, semua barang dipegangin, tapi kagak dibeli. Ya, hampir emosi juga gitu ya, tapi kan nggak boleh emosi. Kalau emosi putus relasi. Saya dikasih nasihat kan sama Bu Herianti, kalau emosi gunakan emosi itu untuk kebaikan. Jadi ketika saya udah nggak sabar, makanya saya bilang, Levin, kamu tuh nggak usah lihat harganya berapa. Kalau kamu suka, nanti bapak yang bayar, gitu ya. Kalau bapak punya anak, pilih-pilih baju, liatin baju aja nggak beli-beli. Terus ngomong nih ya, nah, nggak usah lihat harganya. Kalau kamu suka, udah, nanti bapak yang bayar, gitu. Kira-kira mengharapkan anaknya ngomong apa? Nah, ya kalau anak saya dulu ngomongnya begini, jangan banyak ngomong, gitu. Jangan banyak ngomong. Aduh, hampir aja aku tampar itu anak. Ngajar bener gitu ya. Tapi kalau saya tampar, selesailah relasi, selesai, selesai. Mungkin nggak akan pergi lagi kedua, ketiga, keempat, kelima, nggak akan lagi cerita lagi. Udah terakhir. Maka nggak boleh emosi, nggak boleh. Walaupun mau emosi, walaupun mau marah, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jangan banyak ngomong. Ya udah diam aja. Gimana nih anak? Dalam arti kan kurang ngajar juga nih anak. Tapi nggak boleh bang, nggak boleh. Oh, namanya pendekatan. Ya, oke. Singkat cerita aja. Ya, ketika masa-masa itu dilalui, ya anak itu ya lama-lama sadar juga ya, sehingga akhirnya kita bisa pergi berduaan di mall, rangkul-rangkulan, makan satu piring bagi dua, makan bakso semangkok berdua, jusnya segelas berdua, kayak orang pacaran aja gitu ya. Nah, singkat cerita, waktu hubungan saya dengan anak ini beres gitu ya, ternyata dia tugas itu selesai loh, lukisannya selesai loh, karyanya selesai loh, dia tidak ada lagi yang unfinished, nggak ada, semuanya selesai detail. Karena itu quote ini muncul ya dari teorinya Ibu Herianti, seorang psikolog, dosen psikologi, dia doktor psikologi, dan dari apa yang kita alami. Figur dan kasih ayah akan menyelesaikan akar masalah di hati dan berdampak pada perilaku, bahkan pada pencapaian. Perilaku, behavior, ya kan, itu kan muncul dari sikap atau attitude. Sikap atau attitude itu ada di hati. Tapi sikap atau attitude itu dibentuk oleh value-value yang diambil dari figurnya. Nah, kalau ayahnya bukan figurnya, mana bisa nilai-nilainya masuk di hati. Ya, jadi runutnya begitu ya. Oke. Maka dampak dampak figur positif ketika anak punya figur ayah ya finish, kedewasaan psikologisnya terbentuk, masalah psikologisnya selesai. Oke, sekarang saya tambah lagi sedikit sebelum tanya jawab ya kalau ada waktu. Ini saya lompat poin ke-46 ya. Karena emang ini saya comot dari materi, sebenarnya ada saya punya buku judulnya Menjadi Seorang Ayah. Ini sampai ada 13 sesi ya. Nanti masuk ke YouTube aja ketik Menjadi Ayah Jarot. Nanti ada sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4 gitu ya. Nah, ini saya comot dari salah satu sesi sehingga saya nggak edit, ya memang sekaligus menunjukkan bahwa ini sebenarnya poin yang ke-46 karena memang begitu banyaknya peran ayah. Tapi berbicara dampak pengasuhan ayah, maka saya pikir ini perlu saya masukkan sebelum kita tanya jawab, yaitu dampak peran ayah, dampak pengasuhan ayah atau figur ayah terhadap kecerdasan. Ya. Nah, sebelumnya saya pakai penelitian dulu. Ada penelitian di Indonesia dan juga di Malaysia dan juga di Thailand dan juga di Singapura bahwa kecerdasan itu mitokondria atau kromosom dari ibu, sedangkan perilaku itu kromosom dari ayah. Ya, kecerdasan kromosom ibu, perilaku kromosom ayah. Makanya kalau anaknya pinter-pinter, ya orang kan bilang ya, nah ibunya siapa kan gitu ya. Wah, anaknya pinter nih, waduh ibunya siapa kan gitu ya. Wah, anaknya malas mandi, buadel, pentalitan, ya jarang mandi, pulang malam, waduh bapaknya sopo kan gitu ya, bapaknya siapa, ayahnya siapa, begitu anaknya perilakunya
Nggak benar ya, udah ini bapaknya siapa gitu ya. Jadi cerdas itu ibu ya, perilaku itu ayah. Makanya kalau saudara sudah terlanjur menikah dan anaknya sudah gede-gede, mau punya cucu, pinter dan baik, nah kasih tahu nasihat anaknya, ya kan? Anaknya perempuan, nah, nak cari laki-laki, pacar, suami, laki-laki yang baik hati. Karena perilaku cucu nanti, cucu anakmu, cucuku, itu perilaku itu dari ayah, ya kan? Anaknya laki-laki, nah kamu cari pacar ya, jangan cari yang cantik, tapi malas belajar, bodoh ya, pinternya dandan, nggak pernah sinau, nggak pernah belajar ya. Cari pacar yang pinter ya nak ya, supaya cucunya papa mama nanti pinter-pinter. Nah, cerdas itu ibu ya. Coba bayangin, laki-laki kaya, ya namanya kaya kadang gini ya, orang itu kalau kaya ya nggak baik hati, kalau baik hati mana bisa kaya kan, orang kaya itu kadang harus tega ya kan, harga dinaikkan sekian kali lipat, pemburu pegawai gaji serendah mungkin. Jadi kadang orang kaya itu nggak baik, ya kan? Yang baik nggak kaya, yang kaya nggak rohani, yang rohani nyumbang terus ya nggak kaya kaya. Ya. Jadi orang kaya ya cari pacar cari yang apa? Cari yang cantik, gitu kan? Jadi yang cantik, karena cantik ya bodoh gitu ya, cantik, pandainya berdandan, nggak pandai belajar. Coba bayangin, ibunya cantik atau gampangnya bodoh, bapaknya jahat. Nah, anaknya kayak setan, ya kan? Sudah bodoh. Pinternya kayak ibunya yang bodoh, jahatnya kayak bapaknya. Aduh, itu kombinasi yang jelek, ya kan? Jadi, itu kalau mau menasehati anak cari jodoh berdasarkan jurnal penelitian ini. Ya. Tapi jurnal ini benar nggak? Ya, kalau secara jurnal ya benar, memang ada jurnalnya, ya kan? Tapi kalau menurut Alkitab sebenarnya sedikit berbeda, ya. Kalau saya pegang Alkitab aja ya. Kalau menurut Alkitab, maka Adam itu hidup 130 tahun, lalu punya anak menurut rupa dan gambarnya. Rupa itu perilaku, karena rupa itu dhamma. Tapi gambar ya itu teselem, artinya lebih ke kecerdasan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, yang rusak itu gambarnya, dhammanya. Tapi otaknya nggak rusak, maka orang ateis pun juga pintar-pintar. Tapi dari sini bukan Hawa punya anak menurut kecerdasannya, itu enggak loh, Mbak Adam loh ya. Kita kasih ayat yang lain ya, dengan bahasa yang sekarang. Ada melahirkan Yabal yang menjadi bapak dari segala orang yang memiliki natural intelligence. Yubal, bapak dari segala orang yang punya musical intelligence. Sila melahirkan Tubal Kain yang merupakan bapak segala orang yang punya kinesthetic intelligent, gitu ya. Kenapa? Orang kalau nggak punya kinestetik, ya, kinestetik ada bodily, ada tactile, ya, kinestetik tactile bisa jadi tukang tembaga, jadi tukang besi, melukis, itu kan harus punya kecerdasan selain seni juga kecerdasan kinestetik. Musik ya berarti kecerdasan musical intelligence. Nah ini kan tidak dikatakan bahwa dia menjadi ibu dari segala orang yang punya kepandaian memelihara ternak itu ya katakanlah natural intelligence. Enggak. Justru kecerdasan ini Alkitab menulisnya dari bapak, dari bapak, dari bapak. Kok bisa begitu? Nah, sebentar sebelum saya jelaskan kenapanya, kalau pengalaman saya lebih pada meneguhkan hukum Alkitab, bukan hukum jurnal penelitian yang tadi saya katakan ini. Ya, karena anak saya nomor satu nih, waduh, penulis buku, ini bukunya dia. Dia jadi pembicara keliling dunia, ke Boston, ke New York, ke Guangzhou, ke Sydney, ke Brisbane, ke Amsterdam, Den Haag. Dan kalau dia bicara satu sesi dibayar 15 sampai 20 ribu dolar per sesi 60 menit. Maka sebelum dia umur 28 tahun sudah bisa beli apartemen di Red Hill, Singapura, di mana dari situ bisa jalan kaki ke Vivo City, cukup dekat, ya masih bisa ya, paling nggak jalan kaki 40 menit ya kalau mau sambil olahraga, 35-40 menit. Nggak pinggir-pinggir banget, 3 kamar. Ya karena dia punya
prestasi sebagai pembicara luar biasa. Nah, kalau dipikir-pikir, dia pandai bicara kayak siapa? Kayak istri saya? Enggak. Istri saya nggak suka bicara. Jadi anak saya menjadi pembicara ya kayak bapaknya, ya kayak saya gitu maksudnya ya. Di mana saya juga menjadi seorang pembicara. Nah, saya pandai bicara kayak siapa? Ya kayak bapak saya, karena bapak saya itu namanya Pak Sanyoto, yaitu dalang, ya, budayawan dalang. Dalang itu yang main wayang orang bercerita tuh, kocap kacarita gonjang ganjing darut kota mawur dhuwur yo tok 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 itu ya, tukang cerita. Jadi dari cerdas bapak saya, cerdas bicaranya ke saya, ke anak saya perempuan. Saya punya anak lagi nomor 3 tadi saya cerita ya, dia bisa gambar, bisa melukis. Kayak siapa? Ya kayak saya ya. Saya saya juga pelukis. Loh, selama pandemi itu saya bisa ngelukis hampir 200 lukisan dan 160 170 laku loh. Satu lukisan saya jual 15, 20, ada yang 10 paling tidak, dari rata-rata 20 juta. 15 lah rata-rata. Bayangin, saya udah jual 150 dalam waktu 2 tahun selama pandemi. 2 miliar loh. Saya bisa dapat 2 miliar dari lukisan dalam waktu 2 tahun selama pandemi. Jadi saya pelukis. Nah, kalau anak saya pinter lukis, pinter seni, bisa desain, ya itu karena seperti bapaknya, cerdas musiknya, cerdas cerdas apa seninya itu nggak kayak ibunya, kayak bapaknya. Jadi berbeda dengan penelitian yang ada di Indonesia, Thailand, Malaysia. Nah, kenapa saya bisa ngelukis? Ya karena bapak saya, ini bapak saya ya. Ini bapak saya juga emang tukang lukis juga. Terakhir, ini punya anak nomor 2 nih ya kan. Wajahnya kan nggak kayak saya nih, kayak istri saya kan. Wah, dia pandai kamera, edit film gitu ya. Main kamera. Kayak siapa? Ya kayak saya juga. Saya sering bilang sama istri, anak-anak itu numpang lewat di perutmu. Tapi kecerdasan mereka dari saya gitu loh. Kok nggak sama dengan jurnal? Tunggu dulu, siapa bilang nggak sama dengan jurnal? Ya kan? Jurnal itu selalu ada, penelitian itu selalu ada lokos. Misalnya saya, disertasi saya, pengaruh usia pernikahan, tingkat pendidikan, dan pola ekonomi terhadap kebahagiaan pernikahan dengan moderatornya. Nah, gitu ya. Jadi di Kasuari. Jadi penelitiannya itu ada lokosnya. Lokos itu lokasi di mana penelitian dilakukan. Jadi ketika jurnal mengatakan cerdas itu ibu ternyata lokosnya itu katakan Asia. Coba cari jurnal kecerdasan Jerman atau Yahudi. Di sana patriarkal. Yang didik anak itu ayah. Maka cerdas itu ayah. Jadi sebenarnya ayah atau ibu cerdas itu? Ayah dan ibu. DNA dari ayah dan ibu. 23 pasang kromosom kan dari ayah dan ibu. Jadi sebenarnya ketika diteliti secara DNA, sekalipun bahwa cerdas ini DNA ibu nih. Kenapa DNA dari ayahnya nggak aktif? Karena bapaknya nggak melakukan pengasuhan. Jadi sebenarnya pengasuhan itu akan mengaktifkan DNA yang berasal dari si pengasuh. Karena saya memang terlibat aktif dalam pengasuhan anak, maka kecerdasan dari saya yang ada di tubuh anak-anak, DNA saya yang ada di DNA anak-anak itu menjadi aktif lewat pengasuhan. Itulah kenapa saya pengasuhan itu harus ayah dan ibu. Karena pengasuhan itu seperti akan menghidupkan atau mengaktifkan. Ya, gelombangnya jadi nyambung. Kalau enggak, ya nggak nyambung. Potensinya nggak berkembang. Itulah kenapa Gerard Edelman menyarankan pengasuhan itu ayah ibu. Dan Gerard Edelman itu penelitiannya memenangkan Nobel ya. Kalau ada jurnalnya pun, sekarang jurnal sekarang kan anak. Pokoknya orang S1, S2 siapapun bikin penelitian kan diupload jadi jurnal. Walaupun jurnalnya ciplakan, jurnalnya jurnal bayaran, tahu jurnal bayaran ya. Amerika bikin jurnal minyak jagung sehat, kelapa enggak, ya dia jualan jagung gitu kan, dokternya dokter bayaran, suruh bayar supaya orang yakin dengan minyak jagung yang sehat ya, padahal minyak kelapa lebih sehat. Dari jurnal pun sebenarnya ada yang abal-abal juga. Tapi kalau jurnal tadi sudah naik menjadi pemenang Nobel, artinya lewat perdebatan panelis yang tidak ada kepentingan. Nah, cari itu jurnal-jurnal yang seperti misalnya ya keseimbangan otak, ya Gerard Edelman, pemenang Nobel mengenai keseimbangan otak. Kesehatan, saya ngajar olah nafas kan, tahan nafas, hipoksia, ada tuh Greg David Sementa,
Teori hipoksianya memenangkan Nobel. Apa gunanya hipoksia, terapi hipoksia terhadap metabolisme tubuh dan kesehatan. Untuk menjelaskan secara ilmiah, di mana olah nafas dulu kayak klenik, kayak mistis. Mistis kayak klenik, karena misteri, karena tak terjelaskan. Ya dulu orang kena penyakit, ya dianggap kena kerasukan roh jahat, ya padahal kena cacar misalnya gitu. Ya kan? Ternyata bukan cacar, bukan setan, ya bakteri. Ketika semuanya bisa dijelaskan secara ilmiah, maka misteri terkuak. Nah, oke, balik lagi. Maka walaupun ini kita hari ini sebenarnya berbicara peran ayah, tapi saya tetap akan memberikan pernyataan bahwa kecerdasan itu ya DNA ayah dan ibu. Pengasuhan bersama membuat jiwa dan kepribadian yang imbang dan semua potensi berkembang. Nah, sebaliknya, di Asia ini kan mendidik anak itu ibu. Bapak cari duit, nggak didik anak. Kalau saran saya itu gini ya, Bapak cari duit, ya ini saran saya loh ya. Bapak cari duit, ibu mengelola duit. Didik anak bersama-sama. Bapak pekerjaan di luar rumah, ibu pekerjaan dalam rumah. Misalnya masak, ngepel, ngurus pembantu, kebersihan rumah tangga. Didik anak bareng-bareng. Anak ini bukan bagian yang untuk dibagi. Bapak cari uang, ibu didik anak. Jangan. Didik anak itu tidak untuk dibagi. Didik anak itu bareng-bareng. Yang dibagi punya toko, punya usaha. Oke, bapaknya marketing, ibunya accounting. Didik anak bareng-bareng. Didik anak jangan diserahkan ke salah satu pihak. Nanti akhirnya menjadi seperti laporan penelitian yang melaporkan bahwa cerdas itu ibu karena lokos penelitiannya adalah lokasi di mana pengasuhan oleh para ibu. Coba yang diteliti keluarga saya. Cerdas tuh bapak gitu. Lihat tuh bakat bapaknya masuk ke anaknya semuanya. Tiga anak yang menonjol dari situ ketahuan sebenarnya ya. Pengasuhan bapak lebih kuat daripada pengasuhan ibu. Tapi lama-lama sekarang ya makin imbang ya. Pelan-pelan potensi-potensi dari istri mulai keluar. Nah, kalau perilaku benar banget ya. Perilaku Alkitab juga bilang begitu sebenarnya ya. Maka kalau ayahnya nggak benar nih kan kita bisa dampak figur ayah yang tidak benar. Oke, termasuk dampak ayah yang benar. Misalnya ini kan namanya Asarya ya. Asarya melakukan apa yang benar tepat seperti Amasya ayahnya. Yotam melakukan apa yang benar tepat seperti usia ayahnya. Nah, ayatnya banyak loh, bukan cuma dua loh ya. Amasya melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan seperti Daud leluhurnya, tapi ia berbuat tepat seperti Yoas ayahnya. Tapi nggak kayak nenek moyangnya Daud, nggak, tapi tepat seperti ayahnya. Oke. Kisah kupu-kupu, kisah Abraham. Apa itu? Ishak itu lahir Kejadian pasal 25, seingat saya. Ya. Lalu Ishak pasal 26 Kejadian itu tidak mengakui Ribkah sebagai istrinya. Tapi tahukah bahwa di Kejadian 22 Abraham punya perilaku seperti Ishak. Dan Ishak tentunya tidak melihat perilaku ayahnya karena Ishak belum lahir. Jadi perilaku itu bisa itu menjelaskan tadi mengenai DNA dan kromosom tadi. Bahkan saat perilaku pun kecenderungan perilaku itu diwariskan. Ada lagi kisah kalau yang bukan di Alkitab ya penelitian mengenai kupu-kupu. Ya, kupu-kupu itu akan terbang seperti rute ayahnya. Kupu-kupu itu bertelur ya, menetas menjadi ulat. Ulat besar 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 jadi kepompong, kepompong keluar jadi kupu-kupu. Jadi sebenarnya kupu-kupu itu tidak pernah ketemu ayah ibunya. Waktu si telurnya menetas jadi ulat, ulat jadi kepompong, itu siklusnya udah berbeda di mana ayah ibunya udah mati. Tapi menarik ya bahwa kupu-kupu akan mewarisi cerdas dan perilaku dari induknya, terutama dari ayah, justru dari induk jantan. Menarik ya. Ya.
Maka anak itu juga bisa berperilaku seperti ayahnya. Kalau kupu-kupu ini kan terbang ya, rute bapaknya gitu ya. Nah, saya sering wanti-wanti gitu ya, bapak-bapak itu walaupun anak-anak itu nggak tahu gitu ya, tapi bisa mewarisi rute bapaknya loh. Nanti kalau anaknya udah gede laki-laki ya, waduh malam-malam dia pergi gitu ya ke tempat pelacuran. Rute siapa? Rute bapaknya. Kejadian anaknya ketemu bapaknya di kamar yang sama. Nah, seleranya sama, rutenya sama gitu ya. Itulah misteri DNA. Nggak diceritakan, nggak diajarkan, tapi diikuti. Jadi ngerti dia rute bapaknya gitu ya. By insting. Ya, bukan by insting, ya, itulah DNA. Itulah keajaiban. Sesuatu yang diwariskan lewat DNA. Kalau dalam kehidupan saya gimana? Ya terjadi juga gitu ya. Anak saya nomor satu, suka tampil. Istri saya itu kan nggak suka tampil. Instagramnya jarang diupload. Sekarang sudah mulai rajin. Tapi dulu nggak. Dulu dia punya Instagram nggak pernah upload. Wah, anak saya lebih banyak kayak saya. Upload terus gitu ya. Suka sosial, suka batik, dan seterusnya. Ya. Suka bicara, nulis buku, marketing, dan seterusnya. Nomor tiga, perilaku apa? Makan sehat. Saya makan sehat loh, istri saya makan enak. Jadi di rumah, kalau kita pergi ke restoran, istri saya misalnya beli sop buntut, saya beli salad. Saya makan betul-betul makan sehat ya. Maka anak saya juga mengikuti pola makan sehat dari saya, termasuk olahraganya. Tapi sekarang istri pun ikut. Kenapa? Ketika dites umur biologis, kan saya barusan ulang tahun yang ke-60 ya. Tapi usia biologis saya itu 27 tahun, 26 tahun. Nah, dulu istri bedanya banyak dia. Ya. Nah, ketika dia ikut pola hidup sehat, makan benar, makan yang halal-halal. Sekarang istri juga usianya udah 42. Dia kan 58, tapi usia biologisnya udah turun ke 42. Saya 42 udah berapa tahun yang lalu ya, turun 39, turun 37. Sekarang udah sekitar 30 sampai 27, fluktuatif di 27 sampai 30. Itu usia kebugaran. Kemarin saya bikin camp kesehatan dan saya dites kesehatan pembuluh darah dan kesehatan jantung dan pembuluh darah, maka otot jantung dan pembuluh darah saya minus 28. Artinya lebih muda 28 tahun. Kalau usia saya sekarang 60, maka pembuluh darah saya dan jantung saya seperti orang yang usianya 32. Dites pakai QRMA, skor saya 91,5. Kebanyakan orang di atas 50 tahun, skornya udah di bawah 80. Ya, di bawah 90. Jarang itu pun. Nah, mau diukur pakai alat apa saja, kesehatan saya prima. Kenapa? Karena saya pola hidup sehat. Cukup lama. Ya, sejak saya divonis diabetes seperti ibu saya dengan HbA1c 11,5 udah 500-an. Itu 2009. Tapi dengan pola hidup sehat, pola pikir, pola nafas, pola tidur, pola makan, olah hati, olah rasa, olahraga yang konsisten dalam waktu 12 bulan lepas obat, lepas insulin. Jadi diabetes bisa sembuh. Kalau Anda mau sembuh dari diabetes, sembuh dari miom, kista, kanker, tanpa kemo, tanpa radiasi, darah tinggi, mau lepas obat, insomnia, mau lepas obat, Anda bisa belajar dari saya, free, gratis. Ya, masuk kelas ke 90. WA Group ke 90. Bulan September ini saya buka WA Group ke 90. Satu WA Group, kalau udah 1024, ditutup. Atau belum 1000, tapi udah tanggal 30, ditutup. Ya, rata-rata 600-800 orang per grup, kali 90 WA Group. Belum lagi ada kelas lanjutan seperti WA Group kanker ada 4, diabetes ada 3, tulang saraf ada 2, kesehatan jantung baru aja saya buka. Ya. Belajar kesehatan sehat tanpa obat, sehat lepas obat, sembuh tanpa kambuh. Ya. Nah, itu komitmen yang saya jalankan dengan konsisten. Nah, akhirnya pelan-pelan istri anak ngikutin, satu orang ngikutin. Makanya kalau satu orang diselamatkan, seisi rumah akan, nggak langsung akan, ya. Karena apalagi kalau yang menghidupi itu seorang ayah, seorang kepala keluarga, anak kadang-kadang masih ya makan enak lah, gitu ya kan. Begitu sekeluarga dites, masa saya umurnya 27 tahun, lalu anak malah 44, padahal mereka umurnya baru 29. Tapi saya bilang sama anak-anak saya, jangan sampai lo ya kalau papa umurnya 120, kamu 80, papa ngubur kamu. Nanti kamu asuransi ahli waris siapa? Papa aja. Sekarang anak saya tak godain.
Jangan-jangan ntar papa ngubur kalian gitu. Kalau kalian umurnya 80, papa 150, papa ngubur kalian. Nah, tapi dari apa yang saya hidupi, ya anak-anak akhirnya mengikuti. Tapi anak tidak akan mengikuti kalau kita bukan figur. Ya, kalau kita figur, akhirnya anak ikut. Ya. Oke, kita selesai dan saya harap saya nggak tahu waktunya sekarang gimana, apakah masih ada waktu bertanya jawab atau enggak? Ya, dan, oke, saya kembalikan. Ya, baik Pak Jarod Wijanarko, terima kasih banyak Pak untuk sharing materi malam ini, bukan secara teori aja gitu ya Pak ya, tapi juga pengalaman bersama dengan anak-anak, membesarkan mereka, masa-masa sulit juga gitu ya Pak ya, mengalami juga ternyata betapa sulitnya membangun hubungan khususnya dengan anak-anak yang remaja gitu. Ya Bapak Ibu, kita ada waktu sekitar 60 menit ke depan. Kalau ada yang mau tanya, barangkali boleh raise hand. Saya sorry nggak pakai laptop, jadi Kak Elmi, Kak Enos, Kak Yeni boleh bantu kalau ada yang terlewat. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya, boleh sebutkan nama juga langsung, open voice-nya, kemudian sebutin nama, boleh sampaikan